teknisi yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Begini Bu, masalah ini loh Bu, bekas jahitan saat saya melahirkan begitu Bu. Ya. Itu kan saya sudah 4 hari nih Bu, tapi kok lukanya itu agak lambat ya Bu untuk mengeringnya. Terus untuk pengeluaran ASI saya juga sedikit Bu. Oh, seperti itu. Iya. Baik. Sebelum kita lanjut, saya ambil datanya terlebih dahulu ya Bu ya. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Ima. Ibu Ina. Usianya Ibu? 23 tahun. Untuk pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir Ibu? SMA. Alamatnya? Sleman. Nomor telepon yang bisa dihubungi Ibu? 08 23 Ya. 14 Ya. 82 Ya. 3382. Baik. Saya ingin mengambil data suaminya, apakah boleh Bu? Boleh. Namanya? Pak Nur. Usianya? Usianya 27 tahun. Iya. Untuk pekerjaannya Ibu? Swasta. Lalu pendidikan terakhirnya? SMA. SMA ya. Ya. Alamatnya Ibu? Alamatnya sama. Ya. Nomor teleponnya? Nomor teleponnya sama kayak gitu. Sama. Baik. Terima kasih Ibu. Saya sudah mengambil datanya untuk bahan rekam medisnya. Seperti Iya. itu. Ini kelahirannya keberapa Ibu? Yang pertama Bu. Anak pertama Iya. ya. Baik. Anak perempuan atau laki-laki Ibu? Perempuan. Perempuan. Oke. Baik. Tadi untuk Ibu kesini karena mengeluh bekas lukanya kenapa tidak cepat mengering seperti Iya. itu. Terus air susunya juga sedikit seperti itu. Nah, untuk pola nutrisinya atau Ibu maamnya gimana? Saya itu kalau di rumah itu ibu mertua saya itu menyarankan cuma makan nasi sama tempe goreng saja Bu. Oh, seperti itu. Iya. Jadi untuk telur, ikan, sayur itu tidak makan? Tidak, soalnya kan kalau saya makan telur atau ikan itu dikhawatirkan nanti ASI saya berbau amis dan darah pengeluaran nifasnya juga bau amis begitu. Terus jika saya makan sayur sayur itu takutnya nanti bayinya mencret Bu. Oh, gitu. seperti itu. Iya. Itu kata ibu mertuanya. Iya, begitu. gitu. Baik Ibu, saya selain itu ada lagi? Sudah itu saja. Sudah. Baik, saya akan memberikan konseling sedikit atau arahan sedikit ya Bu terkait pola nutrisi seperti itu. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, sebelumnya pendapat Ibu bagaimana tentang larangan-larangan itu? Mungkin karena orang tua ya. Jadi mereka misalnya lebih berpengalaman atau bagaimana begitu mengikuti dari orang-orang terdahulu juga begitu Bu. Jadi ya saya sebagai anaknya hanya bisa mengikuti arahan dari orang tua begitu. Iya, betul sekali. Memang orang-orang tua kebanyakan memang seperti itu, melarang untuk makan makanan yang berbau amis. Banyak ketakutan orang tua terdahulu yang masih banyak asumsi yang kalau misalnya makan telur terus makan ikan juga membuat amis, terus tidak cepat pulih dalam lukanya seperti itu ya. Jadi begini Ibu, saya luruskan, untuk mengonsumsi yang amis seperti telur dan ikan itu bagus. Itu justru sangat bagus untuk ibu yang setelah persalinan, karena itu dapat mempercepat penyembuhan luka pada perineum seperti itu, dan itu tidak mempengaruhi pada si ibu juga, tidak bakal merasa amis juga, itu tidak berpengaruh seperti itu ya Bu. Jadi kalau misalnya ibu mengonsumsi telur dan ikan itu memang sangat dianjurkan begitu, karena itu bagus. Karena kalau bisa dalam satu hari bisa mengonsumsi telur 2-3 telur itu bagus, karena untuk mempercepat penyembuhan luka perineum. Terus tadi ibu juga
mengeluh karena bekas lukanya tidak kering-kering. Memang ini kan ibu masa nifas yang baru 4 hari ya. Iya. Nah untuk 4 hari itu masanya masih memang masih masa-masa penyembuhan seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Nanti mungkin saya akan lakukan pemeriksaan juga pada bagian perineumnya, jahitannya seperti apa, apakah sudah mulai penyembuhan atau bagaimana seperti itu ya. Tapi selain keluhan itu ada nggak Bu merasa nyeri atau bagaimana di bagian perineum? Mungkin saat buang air kecil saja Bu. Merasa nyeri? Nyeri sedikit. Pada bagian bekas luka itu ya? Iya. Baik, nanti saya akan melakukan pemeriksaan. Siapa tahu ada jahitan yang tidak jadi atau bagaimana seperti itu ya Bu ya. Jadi saya tekankan lagi untuk makanan yang bagus itu yang berprotein, yang berprotein tinggi juga seperti telur dan ikan. Terus untuk sayur-sayuran ibu makan, tidak ada larangan sebenarnya untuk ibu nifas itu tidak ada larangan begitu ya. Jadi ibu bisa mengonsumsi sayur seperti katu, daun bayam, gambas itu ya, sayur-sayur untuk sayur bening itu bagus, wortel seperti itu tuh bagus karena untuk memperlancar ASI juga seperti itu ya. Iya. Jadi nanti bisa ibu berikan pengertian kepada ibunya bahwa kalau misalnya mengonsumsi telur, ikan, terus sayur-sayuran ini bagus dan juga tidak menyebabkan adiknya mencret seperti itu ya. Baik ibu, selain itu saya akan mengajari ibu untuk tata cara untuk mandi setelah nifas seperti itu. Sebelumnya apakah ibu sudah mengetahui? Belum Bu. Belum ya. Baik, saya bimbing ya Bu ya. Iya. Untuk doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla irafa'il hadasil akbar minan nifasi fardalillahi ta'ala. Baik, ini untuk doanya ibu nanti bisa menghafalkan ya Bu ya. Nanti untuk masa nifas ini kan dimana masa setelah kelahiran plasenta sampai ke 6 minggu atau 42 hari seperti itu. Nanti kalau ibu memang sudah merasa bersih, darah nifasnya tidak keluar lagi, ibu bisa mandi bersih ya. Ini untuk doanya, nanti ibu bisa searching atau bagaimana kalau misalnya memang belum hafal seperti itu. Nah untuk tata caranya, yang pertama ibu tentunya membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali ya Bu. Yang kedua membersihkan bagian tubuh di sekitar kemaluan. Terus yang kedua ibu cuci tangan pakai sabun. Lalu selanjutnya ibu bisa berwudu seperti wudu kalau mau sholat seperti itu ya Bu. Yang kelima ibu bisa mulai mandi dengan mengguyur seluruh badan dari kepala sampai ujung kaki. Lalu ibu bisa menyiram bagian sebelah kanannya terlebih dahulu sebanyak 3 kali, yang kiri juga banyak 3 kali, depan belakang digosok sebanyak 3 kali. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah sebelumnya ini adiknya sudah diakikah atau belum ibu? Belum Bu. Baik, belum ya. Rencananya mau diakikah kapan ibu? Mungkin saat umurnya 7 hari. 7 hari, baik. Itu memang waktu yang terbaik ya untuk akikah itu 7 hari setelah kelahiran. Seperti itu ya. Adanya sehat-sehat ya Bu ya? Sehat alhamdulillah. Baik. Ibu mohon maaf untuk syarat-syarat akikahnya apakah ibu sudah mengetahui? Belum Bu. Belum ya. Baik, saya jelaskan sekalian ya. Iya. Nah untuk adiknya ini perempuan. Jadi untuk akikah syaratnya yang pertama itu 1 ekor kambing bagi yang mampu seperti itu ya. Untuk yang kedua ibu bisa memasak daging akikah, lalu sebagian dikonsumsi oleh ibu, sebagiannya bisa dibagikan oleh orang lain seperti itu. Yang selanjutnya itu bisa mencukur rambut ya, sedikit dicukur rambut sedikit dan memberi nama pada adiknya. Ini adiknya sudah diberi nama ya? Sudah ya. Ini kesepakatan ibu dan suami keluarga bagaimana? Kesepakatan bersama-sama Bersama ya. Baik.
Eh, jadi tadi untuk syaratnya itu memberikan nama yang baik ya. Jadi ini sudah di kesepakatan ibu dan suami ya, memberikan nama adiknya. Nah, untuk selanjutnya yaitu mendoakan bayi ibu ya, itu pasti ya, karena namanya proses akikah itu pasti tujuannya untuk keselamatan bayi ya. Jadi kita selalu mendoakan untuk anak-anak kita seperti itu ya. Apakah ibu sudah mengetahui doa untuk bayinya? Belum Bu. Baik, saya bimbing ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uizuka Uizuka bikalimati bikalimati lillahi tammati lillahi tamati min kulli syaitoni min kulli syaitani wa hamma wa hamma wa min kulli wa min kulli ainin lamma. ainin lamma. Sadaqallahu alaihi. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah ini saya untuk pengarahannya sudah selesai. Alhamdulillah Bu ya. Nanti setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan pada jahitan perineumnya, lalu adiknya juga ya. Ini sekalian untuk kontrol nifas begitu ya. Untuk menyusui tadi saya tambahin sedikit. Ibu bisa melakukan apa? Posisi menyusui yang baik. Nanti saya ajarkan juga di dalam seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan Ibu? Mungkin sudah cukup jelas Bu. Baik, alhamdulillah jika sudah jelas saya akan melakukan evaluasi. Ibu bisa menjelaskan sedikit apa yang sudah saya sampaikan. Baik, seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin untuk makan telur atau ikan itu bagus untuk mempercepat penyembuhan luka pada perineum begitu ya Bu. Kemudian untuk makan sayurannya juga itu tidak menyebabkan mencret ya pada anaknya tadi. Setelah itu untuk masalah luka pada perineumnya tadi mungkin 4 hari itu masih proses ya Bu, proses penyembuhan, jadi tidak mungkin tidak apa-apa begitu ya Bu. Mungkin itu saja Bu. Baik, alhamdulillah terima kasih Ibu sudah bisa mengulang kembali apa yang saya sampaikan seperti itu. Untuk yang lain-lainnya seperti doa yang tadi, untuk tata cara mandi setelah nifas, lalu mendoakan adiknya, itu bisa Ibu tanyakan pada suami atau bisa searching di internet seperti itu ya Bu ya, supaya hafal seperti itu. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bu. Silahkan nanti langsung masuk ke ruang pemeriksa Bu. Terima kasih Bu.